Jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air melewati angka 100.000 kasus pada hari ini. Apakah Indonesia sudah mencapai puncak pandemi? Dan apa makna angka ini di bidang kesehatan dan ekonomi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya para narasumber melalui sambungan Zoom. Ada Diki Budiman, pakar epidemiologi dan pandemi Universitas Griffith Australia. Dan juga ada Dr. Derbina Dewi Lumanau, relawan Dr. Wisma Atlet. Dan juga ada Eni Sri Hartati, ekonomi Indef. Dan langsung saja saya mungkin ke Dr. Budiman, Diki Budiman terlebih dahulu. Dok Diki, terkait dengan, ya kita tidak mau membesar-besarkan angka 100.000 ini, tapi memang ini menjadi momentum untuk kita mengakselerasi seluruh persiapan kegiatan untuk kemudian bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tapi kalau Anda mengevaluasi dari awal pertama COVID-19 ada di Indonesia hingga tembus 100.000 kasus pada hari ini, apa yang menjadi sorotan Anda? Terima kasih. Jadi ini tepat sebetulnya. Hari ini juga WHO merilis situation report ya. Pas 6 bulan nih pada Kamis besok, sejak ditetapkannya COVID-19 ini sebagai public health international emergency, satu status alert paling tinggi dalam satu wabah yang sifatnya global. Nah, Indonesia dari awal memang kita tahu betul bahwa masih banyak di awal pihak-pihak yang menganggap bahwa ini bukan sesuatu yang bisa menghinggapi Indonesia di awal-awal. Sehingga kita terus terang memang ada keterlambatan respon ya di Januari terutama. Ya. Karena kasus pertama yang dilaporkan di China ini kan di akhir Desember, harusnya tidak hanya Indonesia, tentu di semua dunia ini harusnya mulai merespon di Januari, Februari ini dengan kesiapan. Nah, pada Maret itu memang barulah dilaporkan kasus pertama resmi ya Indonesia. Nah, yang kita lihat memang responnya sudah memang mengikuti strategi pandemi dari testing, tracing dan isolasi. Namun kita lihat dari angka yang ada bahwa strategi ini belum optimal. Ya. Kita lihat positive rate secara rata-rata baik tes kita tinggi atau rendah, ya, baik kasusnya meningkat atau rendah, tes positive rate Indonesia selalu di atas 10%. Yang mengindikasikan bahwa masih banyak kasus positif di masyarakat yang belum terdeteksi. Ya, kalau dilihat itu sebabnya dari walaupun saat ini kita sudah pada 100.000, namun data positive rate ini menunjukkan masih banyak kasus di masyarakat yang belum terdeteksi. Jadi masih menuju puncak, belum puncak. Apa yang menyebabkan itu masih, tadi Anda katakan masih belum optimal, masih belum bisa melakukan deteksi dengan tepat begitu, menyasar lapisan masyarakat dari level terendah begitu? Ini lebih pada ada banyak faktor terutama. Salah satunya adalah terutama banyak perbedaan leadership di daerah. Beberapa daerah ada yang cepat, sigap ya dari awal. Saya tidak membenarkan karena DKI salah satu yang merespon ya. Kemudian belakangannya ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja dan belakangan lagi Jawa Timur. Nah, di beberapa daerah kita masih melihat ada seperti masih banyak pertimbangan. Padahal ini suatu kondisi yang sangat serius. Testing ini harus segera dilakukan karena ini tidak ada pilihan lain selain kita lakukan testing untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Jangan sampai testing cakupan testingnya rendah, tapi berani mengklaim bahwa daerahnya dalam zonasi hijau. Ini sangat berbahaya. Oke, baik. Saya selanjutnya ke Dr. Debrina. Dr. Debrina, itu tadi dipaparkan oleh Dr. Diki terkait bagaimana situasi di luar Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet begitu ya. Tapi kita pastinya memberikan apresiasi, respek yang setinggi-tingginya kepada para tenaga medis yang menjadi relawan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dr. Debrina, apa tanggapan Anda melihat angka pasien positif COVID-19 pada hari ini sudah mencapai 100.000, kemudian ada yang meninggal dunia hingga 4.838. Sebetulnya dokter relawan di dalam Wisma Atlet melihat pertambahan kasus yang cukup tinggi hingga mencapai 100.000 ini bagaimana? Oke, sebetulnya saya nggak kaget dan saya yakin teman-teman sejawat dimanapun itu ya, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Jawa saja, itu tidak akan kaget dengan angka itu. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir kita lihat angkanya masih terus naik. Jadi
kurva belum landai sama sekali gitu ya. Kita belum, jangan ngomong ini second wave atau udah sampai klimaks atau belum. Itu kurvanya sampai sekarang masih naik terus. Jadi dengan kemarin angkanya di 98.000 dan hari ini 100.000, buat kami itu bukan sesuatu yang mengagetkan terus terang. Kurva itu sampai saat ini menurut Anda kita belum ada kira-kira tanda-tanda akan menyelesaikan first wave dari COVID-19 ini. Menurut kalangan dokter bagaimana? Nah, itu dia. Kami saya ngomong hanya sebagai tenaga medis di sini. Terus terang kami, di mata kami nih, tugas kami kan dua sebenarnya ya. Yang satu kita lihat ke pasien langsung, kita terjun ke lapangan, kita treat pasien-pasien COVID-19. Yang kedua kita edukasi masyarakat. Kalau dengan tugas kami sebagai tenaga medis, kita men-treat pasien, memang itu spesialisasi kami lakukan dengan nggak mikir kanan kiri gitu ya, kita fokus ke situ. Tapi dengan tugas kami mengedukasi masyarakat, terus terang kami merasa sendiri sekarang di situ gitu, karena kita lihat kok makin kesini makin banyak yang nggak percaya sama kami, kok makin kesini makin kabar-kabar yang bukan fakta, yang lebih diluapkan daripada apa yang menjadi fakta. Dr. Debrina, tapi situasi di dalam Wisma Atlet saat ini sejauh ini apakah dengan tadi sudah digelontorkan dana cukup besar untuk penanganan COVID-19, apakah semua ini sudah tercukupi, sudah memenuhi segala standar yang dibutuhkan untuk kemudian memberikan penanganan yang cukup untuk pasien COVID-19? Oke, saya di Wisma Atlet sekitar 2 bulan yang lalu, sekarang saya di rumah sakit COVID-19-nya Pertamina. Saya rasa saya akan ngomong secara umum di Indonesia ya. Secara umum di Indonesia yang saya lihat dengan sejawat saya, APD sangat tidak rata. Artinya yang kami dapatkan di Jakarta mungkin mencukupi sekali gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan sejawat saya yang di luar daerah, jangan bilang di luar Jawa deh. Kita lihat yang di Jawa tapi bukan di Kota Madia aja, itu masih kekurangan sekali sampai kita harus mengirimkan bantuan ke mereka. Harusnya padahal ini rumah sakit pemerintah gitu ya, harusnya mereka malah dapat dari pemerintah dong gitu. Itu masalah APD. Untuk masalah santunan dan lain-lain itu juga saya rasa belum sama rata, atau mungkin yang di Jakarta pun juga belum mendapatkan. Oke, jadi ada ketimpangan begitu ya jumlah fasilitas kesehatan yang didapat di kota-kota besar seperti Jakarta dan juga kota-kota kecil yang ada di daerah-daerah begitu ya Dr. Debrina. Selanjutnya saya mungkin ke Mbak Eni Srihartati, ekonom Indef. Mbak Eni, ini ekonomi pandemi ini benar-benar nampaknya memiliki tantangan yang cukup besar begitu ya, tetap menggerakkan roda perekonomian di tengah angka COVID-19 yang terus bertambah tiap harinya. Sebetulnya langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah pemulihan ekonomi nasional sejauh ini, apakah sudah selaras, sudah paralel dengan langkah untuk menekan angka penyebaran COVID-19? Sudah betul atau sudah benar belum yang dilakukan oleh pemerintah, Mbak Eni? Iya, Mas Aldi. Pertama, kami atas nama masyarakat dan juga pribadi menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Dr. Debrina dan kawan-kawan yang berada di terdepan gitu kan. Mohon maaf mungkin saya agak emosional. Jadi thanks very much gitu. Jadi terima kasih banyak pengorbanannya. Jadi Mas Aldi, persoalan yang kita hadapi hari ini adalah persoalan pandemi. Nah, pandemi yang terjadi hari ini sudah diceritakan tadi oleh Pak Diki maupun Dr. Debrina. Itulah kondisi kita hari ini, dan kalau tidak salah data kita masih termasuk negara 4 besar yang mengalami fluktuasi yang paling fluktuatif. Nah, artinya apa? Artinya sampai hari ini kita belum mampu mengendalikan pandeminya. Padahal itu sumber persoalan. Jadi kalau berbicara ekonomi itu dampak. Persoalannya adalah pandemi. Jadi kalau kita perbandingkan hari ini Indonesia memang belum masuk resesi karena di triwulan 1 kita masih positif, dan negara-negara Eropa, Australia, Jepang, termasuk tetangga kita Singapura memang masuk resesi. Tapi mereka bisa pastikan hari ini pandemi, mereka berhasil melawan pandemi, minimal mereka sudah membuat kurvanya landai, bahkan mendekati zero. Artinya apa? Artinya walaupun sakit, ya sakitnya langsung dirasakan dalam triwulan 1 dan triwulan 2 secara ekonomi, dan mereka sekarang masuk dalam resesi, tapi karena sumber persoalannya mampu dikendalikan, maka potensi mereka untuk recovery di triwulan 3 dan triwulan selanjutnya sangat-sangat besar. Nah, sementara Indonesia walaupun kita sekarang belum masuk resesi, tapi dengan kurva yang belum pasti seperti ini, maka kita tidak bisa pastikan di triwulan 3 pun tidak hanya sekedar
kembali negatif seperti triwulan 2, beresiko juga di triwulan 3 itu secara ekonomi kita minusnya bisa jadi lebih besar daripada triwulan 2. Nah, kalau itu terjadi, maka negara-negara lain sudah cenderung recovery di triwulan 3 dan 4, Indonesia masih terus menghadapi potensi dan resiko resesi. Itu yang tidak dipahami gitu kan, yang benar-benar tidak dipahami. Jadi hari ini memang kita tidak akan mendikotomikan mana yang utama, kesehatan apa ekonomi, tetapi sekali lagi sumber persoalan kita adalah COVID. Jadi kalau itu nggak benar-benar serius diurus, tidak hanya kita mengorbankan putra-putri terbaik, dokter-dokter kita terbaik, tenaga medis kita terbaik, juga masyarakat kita yang nggak berdosa, tetapi ekonomi kita akan semakin tidak memberikan atau tidak mempunyai kepastian. Ya Mbak, ini memang Bank Dunia juga sudah memprediksi ya bahwa pertumbuhan ekonomi kita mungkin di kuartal 2 ini akan 0% atau tidak tumbuh begitu ya. Begitupun mungkin nanti akan berpengaruh di triwulan 3, triwulan keempat, atau bisa jadi kita masuk ke resesi di 2 kali begitu dalam 1 tahun ini. Tapi Mbak, ini kalau melihat saat ini sudah dilakukan relaksasi begitu sehingga kemudian efeknya ke dunia kesehatan, ke penanganan COVID-19 adalah banyaknya munculnya klaster-klaster baru seperti klaster perkantoran begitu. Apakah yang harus dilakukan pemerintah? Apakah kita harus kembali lagi mengetatkan relaksasi tersebut atau bagaimana? Sementara roda perekonomian juga mesti ini menyalahkan, tetapi ini untuk benar-benar untuk bahan evaluasi. Di awal kita membutuhkan, katakanlah untuk lockdown DKI itu kan sebenarnya tidak akan lebih dari 20 triliun ya. Tapi kita nggak mau siapkan. Sekarang mau gelontorin 1.000 triliun pun, kita akan tetap menghadapi potensi resesi ekonomi yang berkepanjangan. Nah, artinya apa? Artinya ini belum ada kata terlambat bahwa sekali kita nggak fokus untuk penanganan COVID, maka jangan berharap ekonomi kita akan kembali mengalami recovery. Artinya apa? Artinya sekarang kalau pemerintah dari sekitar 670-an triliun itu dianggarkan untuk mitigasi COVID, tetapi yang untuk kesehatan hanya sekitar 80 triliun, dan 80 triliun pun itu penyerapan anggarannya belum sampai 20%. Nah, sehingga sebenarnya ini yang harus benar-benar dijadikan fokus pemerintah kalau memang serius ya, memang serius untuk benar-benar menangani dampak ekonomi dari COVID-19 ini. Ya, saya jadi penasaran ya, kenapa bisa penyerapannya rendah padahal anggaran yang digelontorkan sudah cukup besar. Namun kita jawab nanti usai jeda. CNN Indonesia Breaking News segera kembali. CNN Indonesia Breaking News. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Breaking News. Kita masih menyoroti pertambahan angka positif COVID-19 di Indonesia yang mencapai 100.303 kasus pada hari ini. Saya ingin ke Pak Diki. Tadi Mbak Eni sempat memaparkan bagaimana caranya kita bisa mengendalikan pandemi atau COVID-19 ini di Indonesia. Kalau melihat negara tetangga mungkin sudah merelakan negaranya masuk ke resesi begitu ya. Tapi dianggap masih bisa begitu mengendalikan angka positif COVID-19. Tapi di Indonesia sendiri kalau Anda melihat, tadi Mbak Eni juga sempat memaparkan penyerapan anggaran kurang. Bagaimana sebetulnya kita bisa mengakselerasi percepatan penanganan COVID-19 dengan penyerapan anggaran yang lebih tinggi, kemudian juga dengan tadi kita bisa mengontrol, mengendalikan si pandemi ini sehingga tidak tiap hari angka positivity rate kita bertambah signifikan atau fluktuasinya besar. Pertama harus ada keseragaman di antara kalangan pejabat publik dan juga masyarakat ya, semua stakeholder, bahwa musuh kita ini yang pertama ini umat manusia saat ini ada COVID-19. Ibarat kita sedang jualan, sedang beraktivitas, ada harimau. Ya disingkirkan dulu si ancaman ini. Jadi jangan kita tetap jualan terus harimau sedikit-sedikit, ini berbahaya sekali. Jadi musuh kita pertama adalah COVID-19 ini. Sehingga kalau ini sudah bisa kita minimal ada penjagaan, istilahnya ya, di perbatasan, sehingga tidak ada serangan lagi dari luar. Di dalam pun kita pastikan bahwa tidak ada nih virus-virus yang berkeliaran. Nah, maka aktivitas ekonomi itu otomatis akan bisa gitu, akan bisa mulai bertahap pulih. Jadi ini yang harus sama persepsikan bahwa apapun itu nama komite atau satgasnya, tetap yang utama adalah musuh kita harus kita kendalikan lebih dahulu, yaitu COVID-19-nya. Ya, caranya bagaimana Pak Diki? Kalau melihat saat ini langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, apakah masih belum cukup untuk kemudian bisa mencapai tahap mengendalikan COVID-19 ini?
Belum. Jadi kita kan punya target ideal yang ditetapkan WHO. Misalnya tes itu 1 tes per 1.000 orang per minggu. Nah ini memang baru Jakarta nih yang mendekati ke arah target WHO itu. Sedangkan provinsi lain masih relatif jauh, malah ada yang sepertinya terkesan sangat minim tesnya. Ini yang saya sangat khawatirkan. Kemudian juga tidak hanya masalah target tes itu, juga ada di bidang misalnya positive rate ya, dengan sebagai kendali apakah cukup tes yang cakupan tes yang dilakukan. Positive rate kita harus mengikuti target WHO yaitu antara 3 sampai 5%. Ya, ini yang harus diarahkan pada, dan kenyataannya faktanya kita masih antara 11 atau 12% di rata nasional. Ini ya, artinya masih jauh. Artinya kalau itu masih di atas 10%, ada beberapa studi yang menyatakan bahwa pertama tentu banyak sekali kasus positif masyarakat yang belum ditemukan. Dan banyaknya itu ada studi di Eropa yang mengatakan bisa 10 kali lipat dari jumlah yang dilaporkan. Artinya kalau sekarang 100.000, ada kurang lebih yang positif itu 1 juta. Jadi, nah masalahnya yang di Indonesia ini, saat ini kita sedang dalam tanda kutip menikmati satu situasi di mana outbreak-nya atau wabahnya ini pada yang asimptomatik, yang tidak bergejala. Karena memang demografi kita relatif banyak yang dewasa muda. Tapi, nah pada akhirnya ini, kalau tracing isolasi ini tidak dioptimalkan, pada akhirnya ada fase di mana rekan-rekan sejawat saya seperti Dr. Dewi ini dan yang lainnya akan menerima limpahan pasien. Karena akan terjadi penularan pada kelompok yang rentan, lansia dan juga yang komorbid. Ya, Pak Diki, tentu jadi kematian akan meningkat. Saya kutip, jadi kemungkinan dengan data yang hari ini 100.000, kalau WHO memperkirakan sebetulnya jika kita tracing lebih agresif mungkin bisa jadi 10 kali lipat dari angka 100.000 begitu kasus yang sebenarnya real terjadi di masyarakat. Bisa sampai 10. Bukan WHO, ini studi di Eropa. Jadi termasuk CDC, termasuk Jerman juga menyampaikan di negaranya. Padahal kita tahu Amerika dan Jerman ini sudah sangat maju ya. Tapi mereka sendiri sudah menyampaikan secara resmi pemerintahnya bahwa angka yang sebetulnya adalah 10 kali lipat. Ya ini artinya di Indonesia juga sangat besar kemungkinannya terjadi. Baik. Wow, sangat tugas yang berat tentunya bagi pemerintah kita. Sangat berat. Dan ini tentu perlu upaya bersama. Ya, saya ke Dr. Debrina selanjutnya. Dr. Debrina, melihat karakteristik pasien yang ada di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 begitu, Wisma Atlet atau di Pertamina, Anda melihat bagaimana sih persentase mereka yang datang dengan komorbid dan persentase mereka yang bisa dikatakan OTG begitu, dan bagaimana potensi mereka bisa sembuh begitu? Apakah cukup tinggi kalau Anda melihat? Oke, ada yang berbeda dari awal pertama kali COVID-19 ini masuk ke Indonesia sama sekarang. Waktu awal-awal yang OTG masih kita terima gitu ya. Untuk sekarang kami sudah mulai pilih-pilih gitu ya. Ada gejala yang gejalanya memang memberat. Bukan OTG, kalau OTG kan tanpa gejala sama sekali kan. Nah, ada gejala ini yang kami rawat. Artinya yang OTG bisa kita berikan opsi untuk isolasi mandiri di rumah saja, tapi dengan pengawasan paskes setempat gitu ya, dengan puskesmas atau ya paskes setempat. Kalau angka kematian kita lihat sendiri, datanya angka kematian Indonesia hampir 5%. Yang mana ya sebenarnya lumayan tinggi dibandingkan negara-negara lain gitu ya. 5% dengan penduduk Indonesia itu banyak sekali sebenarnya. Dan komorbiditas itu sangat berpengaruh. Kalau yang saya lihat memang pasien dengan komorbiditas akan cenderung lebih jelek dengan cepat dan dengan sangat drastis gitu ya. Jadi bisa nih pagi-pagi saya masih ngobrol sama pasiennya, malam-malam sudah pindah ke ICU, besoknya sudah nggak ada gitu. Itu bisa sekali. Dan ini walaupun saya bilang begini, tapi tidak terlepas juga dengan tidak adanya komorbiditas sama dengan perburukan pasien yang drastis. Itu juga masih ada kemungkinannya. Intinya kami masih sedunia ini, tenaga medis, saintis sedunia ini masih
berperang dalam mencari ilmu tentang COVID-19, rasanya tiap hari kami menemukan ilmu yang baru yang tadinya kami pikir ini cuma menyerang orang lanjut usia, ternyata sekarang kami sering kok lihat pasien yang muda gitu kan, dan ada perburukan yang masuk ke ICU, banyak gitu. Ya, Dokter Debrina, Yang kemudian tadinya, apa yang bisa disampaikan jika Anda menemukan beberapa fakta-fakta baru begitu, apa kemudian bisa diberikan kepada masyarakat agar masyarakat yang pada saat ini ya kita sama-sama tahu lah sudah ada relaksasi begitu, jadi dan banyak klaster-klaster baru yang muncul akibat relaksasi ini. Apa kemudian bisa Anda berikan kepada masyarakat, Anda sarankan begitu melihat fakta-fakta baru yang Anda temukan di lapangan pada saat menangani pasien COVID-19? Ini sudah sering saya sampaikan. Harapan saya sebenarnya masyarakat lebih bisa memahami ini karena ya saya tahu kan ini tidak kelihatan langsung, kami tenaga medis kami lihat langsung di lapangan jadi tidak sensasinya gitu ya. Cuman mungkin bila kita sebagai orang yang masih belum lanjut usia dan tidak ada komorbiditas, kalau kita sampai kena COVID-19 pun mungkin kita nggak apa-apa gitu ya, mungkin kita nggak sampai ada gejala dan kita masih sehat walafiat. Tapi yang kita nggak sadar, dengan kita membawa virus ini kita bisa menularkan ke siapapun di rumah, keluarga, tetangga, anak, yang mana mungkin mereka ada komorbiditas, nggak seperti kita yang sehat walafiat. Artinya walaupun kitanya sehat-sehat aja, kita nggak apa-apa dengan virus ini, mungkin kita bisa menjadi pembunuh gitu. Kita bisa membunuh keluarga kita bisa membunuh tetangga kita. Dengan kita nggak sadar, dengan kita hanya nggak mau pakai masker itu aja gitu. Jadi ya itu tadi ya, protokol kesehatan sangat penting ya, meskipun saat ini bisa dikatakan sudah dibuka mal-mal ataupun tempat-tempat umum lainnya begitu sudah diperbolehkan, tapi jangan sampai lupa bahwa ya ini tadi pasien sudah sampai 100.000 begitu, jangan sampai menimbulkan klaster baru dan juga ya menimbulkan korban-korban baru. Selanjutnya saya ke Mbak Eni. Mbak Eni, mungkin saya ingin fokus kepada penyerapan anggaran penanganan COVID-19 begitu. Kalau bisa kita melihat Kementerian Keuangan sudah melakukan berbagai cara untuk merealokasi APBN dan juga kemudian memberikan dana yang cukup bagi penanganan COVID-19 di Indonesia untuk kesehatan ini. Anda melihat miss-nya di mana? Ya, penyerapan anggaran diantaranya problem yang selalu ya, di luar pandemi pun kita mempunyai problem penyerapan anggaran, apalagi di pandemi gitu. Artinya memang ini ada persoalan yang sangat krusial di birokrasi kita yang memang sangat rigid dan birokratis. Ini memang perlu satu terobosan, artinya persoalannya di eksekusi. Jadi kalau hampir semua kementerian, lembaga mengalami persoalan, berarti kan ada persoalan di sistem, bukan person. Nah, artinya apa? Artinya harus ada terobosan-terobosan untuk eksekusinya. Dan ternyata dengan mengandalkan Undang-Undang Nomor 2 2020 yang mempunyai keleluasaan pun tidak bisa jalan. Nah, artinya benar-benar harus ada satu terobosan eksekutor. Nah, tetapi yang menjadi masalah solusinya kemarin hanya dibentuk komite. Dan komite pun isinya orang-orang yang sama, yang notabene isinya Menko lagi gitu kan. Jadi so what gitu, apa yang menjadi terobosannya untuk mempercepat eksekusi sampai hari ini belum ada. Itu pertama. Nah yang kedua juga relokasi, persoalan realokasi anggaran. Coba kita alangkah tidak rasionalnya misalnya untuk penanganan COVID, untuk orang-orang yang membutuhkan perlindungan sosial karena mereka diwajibkan physical distancing, itu anggarannya sangat rendah. Jadi kesehatan tadi kan hanya 80 triliun. Sementara kita punya anggaran 120 triliun, 122 bahkan, 122 triliun itu untuk Kementerian Pertahanan, dan itu dibelikan alutsista yang bentuknya apa? Bentuknya tank, bentuknya alat-alat perang. Nah, memang untuk membunuh tadi virus COVID-19 yang bahkan kalau tadi anggaran di Kementerian Pertahanan mengilustrasikan kita ada harimau masih mendingan Pak Diki terlihat gitu. Ini nano nggak terlihat. Yang dipersiapkan oleh Menhan kita adalah alutsista, alat perang. Dan itu nilainya satunya 1,2 triliun impor pula. Nah, ini sudah tidak rasional memang. Dan kalau memang Presiden menginginkan orang-orang yang bisa bekerja secara extraordinary dan memiliki sense of crisis, maka harus dipilih orang-orang yang memang benar-benar mengerti persoalan bagaimana penanganan COVID ini secara efektif. Baik, Mbak Eni, mungkin satu lagi ini terkait dengan realokasi anggaran APBN begitu. Tapi kita melihat nyatanya di masyarakat
jutaan orang mungkin sudah terkena PHK, banyak bisnis-bisnis yang sudah tumbang begitu. Kalau Anda melihat sendiri penanganan untuk hal-hal tersebut, pemecatan karyawan dan juga penanganan untuk pemberian stimulus-stimulus ekonomi kepada sektor-sektor yang terkena dampak dari COVID-19 ini, bagaimana? Sebenarnya persoalan ekonomi kita itu kalau mau disederhanakan bisa sederhana ya Mas Aldi, karena motor penggerak ekonomi kita 56-58% itu konsumsi rumah tangga. Artinya apa? Kalau anggaran untuk perlindungan sosial itu efektif, maka minimal kita tidak akan mungkin konsumsi rumah tangga itu tumbuh negatif. Itu satu hal yang pasti. Nah, kedua, sektor-sektor yang juga mempunyai peranan 34% itu adalah investasi. Investasi struktur ekonomi kita 99,9% adalah UMKM. Artinya apa? Artinya kalau stimulus fiskal itu mampu untuk menggerakkan sektor-sektor UMKM, maka kita tidak perlu khawatir ada banyak negara resesi, ada banyak negara yang sekarang sudah kehabisan amunisi karena finansial dan capital marketnya babak belur gitu kan? Karena bukan di situ ekonomi kita. Tapi lebih penggerak ekonomi kita, UMKM begitu ya, Mbak Endi. 669 triliun tadi fokus untuk perlindungan sosial, efektif untuk benar-benar melindungi masyarakat yang rentan miskin dan miskin, maka mereka akan terbantu daya belinya. Ya, pertama. baik. Nah, Mbak, kalau ini daya mungkin beli masyarakat itu kembali ada, maka akan menggerakkan sektor-sektor produktif yang ada di sekeliling mereka. UMKM mereka persoalannya bukan likuiditas. Persoalan UMKM kita adalah tidak adanya permintaan dan akses pasar. Kalau ditarik kesimpulannya mungkin begini kali ya Mbak Eni ya. Gitu. Jadi kalau memahami persoalannya saja tidak paham, gagal paham memahami persoalan dan juga melakukan program-programnya juga tidak fokus, maka ini akan menjadi ancaman yang sangat-sangat serius untuk ekonomi kita ke depan. Baik, Mbak Eni, mungkin percepatan penyerapan anggaran kesehatan dan juga percepatan pemberian stimulus kepada sektor-sektor UMKM yang terdampak. Baik, ini selanjutnya singkat saja karena waktu kita terbatas Bapak dan Ibu. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, apakah mungkin nantinya penyelesaian kasus COVID-19 di Indonesia ini beriringan atau penyelesaian beriringan dengan kita mengontrol ekonomi di dalam negeri? Pada saat ini tidak bisa, tidak bisa. Harus diutamakan penyelesaian atau pengendalian COVID-19. Kita bisa melakukan ini secara beriringan jika misalnya angka reproduksinya sudah di bawah 1, mendekati 0. Kemudian juga sudah tidak ada kasus baru yang lebih bersifat kasus-kasusnya impor, kasusnya impor. Jadi di dalam sudah terkendali. Kemudian juga bahwa positive rate kita sudah katakanlah di bawah 3%. Jadi ada beberapa kriteria yang mengarah pada, dan tentu tidak ada kasus kematian. Kalau ada kasus kematian walaupun 1, itu menunjukkan ini kita ada di belakang virus ini yang harus dipahami. Jadi kalau itu sudah terpenuhi indikator itu, baru kita bisa melaksanakan ini secara berbarengan. Seperti sekarang nih di Australia sudah terpenuhi itu, ya dia mulai bertahap membuka, melakukan, sehingga artinya sudah ada tidak adanya potensi bahaya. Tapi saat ini saya tidak melihat kita bisa melakukan itu. Ini yang harus dipahami. Jadi tadi saya setuju kata-kata Bu Eni tentang sense of crisis. Jadi ini yang harus di antara para pejabat publik terutama memakai ini sense of crisis ini. Karena data fakta ini sebetulnya sudah cukup jelas lah. Baik, sense of crisis itu ya. Jadi kontrol dulu positivity rate dan juga reproduction rate-nya, baru kita bisa kemudian secara perlahan menurut Anda membuka kemudian ekonomi dengan protokol kesehatan tentunya. Dr. Debrina, ini mungkin terakhir apa yang ingin Anda sampaikan dari dalam Wisma Atlet atau dalam rumah sakit begitu, apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat? Apakah benar-benar kita sudah bisa membuka kembali tempat-tempat umum, kemudian apakah benar-benar bisa kita menggerakkan roda ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang sepertinya belum bisa kita kontrol di dalam negeri ini? Ya, jadi kan menurut saya harusnya sesuatu PSBB atau apapun namanya itulah, itu dibuka atau dilonggarkan ketika masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk, oh ya udah restoran dibuka juga kita mau di rumah aja kok, karena kita tahu kalau COVID-19 ini nyata dan bahayanya masih ada. Jadi masyarakat punya kesadaran itu. Namun ini nggak saya lihat di Indonesia terus terang gitu ya. Kita lihat sendiri jumlah angkanya naiknya
nggak cuma pelan-pelan tapi masih sama, malah naik terus, drastis sekali naiknya gitu. Jadi apa yang dikatakan dengan the new normal itu sebenarnya nggak ada di Indonesia. Karena kalau ada the new normal dengan kesadaran masyarakat yang baik, kita nggak akan melihat kurva yang setinggi ini. Jadi lagi-lagi kami cuma bisa bilang ini nyata gitu ya. Walaupun saya susah untuk menyampaikan apa yang saya lihat di lapangan karena saya rasakan sendiri kalau di lapangan gitu. Mungkin masyarakat nggak lihat. Cuman ini nyata, kematian itu nyata gitu ya. Dan satu nyawa buat semuanya, buat semua kami tenaga medis itu harga sekali. Satu nyawa, mereka punya keluarga, mereka punya tanggung jawab sosial. Sekarang kita ada hampir 5.000 kematian, itu nggak sedikit gitu loh. Ya, baik. Terima kasih Dr. Debrina. Dan ini mengutip tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Eni, semoga dengan dialog yang kita bangun pada malam hari ini bisa membangun sense of crisis tidak hanya dari pemerintah tapi seluruh masyarakat Indonesia, bahwa saat ini positivity rate kita masih tinggi, reproduction rate kita masih tinggi, angka penambahan COVID-19 terus bertambah tiap harinya, saat ini 100.303 kasus, dan tentunya menjadi momentum untuk kita seluruh masyarakat untuk kembali mengingatkan kepada diri sendiri bahwa protokol kesehatan itu sangat penting di tengah kita juga mengontrol laju COVID-19 sekaligus juga mencoba perlahan-lahan membuka kembali ekonomi. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam. Ya, dan kita akan kembali